Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Pajak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang mana variannya semakin agresif dan semakin menanjak, kita tetap harus waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan serta produktif. Kali ini kita akan diskusi bersama mengenai manajemen perpajakan. Nah, kita langsung saja supaya teman-teman bisa segera menyimak. Izinkan saya share screen untuk materi diskusi kita yang pertama mengenai pengertian fungsi dan tujuan manajemen perpajakan. Kenapa kita perlu mengetahui dasar daripada manajemen perpajakan, teman-teman? Karena di situ kita nanti akan banyak paham betul apa saja yang perlu dilakukan dalam upaya melakukan manajemen perpajakan, tentu dalam hal-hal yang diperbolehkan. Sebagai pendahuluan, yang pertama kita merujuk pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23 ayat 2 mengatakan bahwa segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Salah satu contohnya adalah waktu itu pada tahun awal mulanya 1997 terjadi krisis moneter. Nah, memang kita tahu bersama bahkan sampai saat ini pun sektor migas dan juga manufaktur itu memberikan kontribusi pajak yang signifikan bagi pendapatan pajak. Nah, pada 97 ini sektor migas memberikan kontribusi yang paling tinggi pada pajak sumber pendapatan saat itu, begitu, sehingga semua yang diperlukan untuk pelaksanaan proses katakanlah agenda-agenda yang tertera atau sudah dicanangkan pada APBN, sebagian besar diperoleh dari sumber pendapatan pajak tertinggi satu ini. Nah, kemudian seperti kita tahu bahwa secara alamiah inginnya manusia adalah terbebas dari beban. Nah, menurut para pakar, salah satunya Leon Witkin yang diambil oleh Harnanto 1994 menyatakan bahwa wajib pajak selalu berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin. Kemudian wajib pajak juga cenderung ingin menutupi begitu ya atau menyelundupkan pajak sepanjang mereka yakin tidak akan tertangkap dan orang lain juga melakukan hal yang serupa. Nah, jadi kecenderungan manusia ini adalah ingin yang paling ringan untuk mereka. Jika ada pengeluaran yang seharusnya mereka merasa bisa minimalisir atau tidak perlu, maka tidak ingin melakukannya. Nah, tax planning ini merupakan awal daripada tax management secara keseluruhan, merencanakan bagaimana melaporkan, membayarkan pajak ya, direncanakan di awal sebagai satu kesatuan bagian dari pengelolaan pajak. Nah, tentu ada konsep-konsep nih teman-teman yang menjadi rujukan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Tentu disusun sedemikian rupa sehingga terencana, masuk akal, dan kemudian juga sesuai dengan budget begitu. Dan juga ada pengorganisasian atau organizing yang mana segala sesuatu pencatatannya harus sesuai dengan ketentuan. Ya, mengoptimalkan barangkali gray area supaya meminimalisir pajaknya. Kemudian selanjutnya adalah pada tataran pelaksanaan atau actuating. Nah, ini juga butuh kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan justru biaya pajaknya semakin membengkak. Yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Nah, ini teman-teman juga perlu jangan sampai justru melakukan kegiatan-kegiatan yang diduga merupakan salah satu bentuk daripada pelanggaran pajak. Lanjut. Nah,
Untuk pelaksanaan kewajiban pajak sehari-hari supaya lebih optimal, ada beberapa hal atau unsur yang perlu kita pahami bersama teman-teman pajak. Yang pertama adalah tax compliance. Apa itu? Ya, mematuhi aturan perpajakan. Jadi keseluruhannya aturan diikuti termasuk secara administrasi, pembukuan, pemotongannya, penyetorannya, pelaporannya, dan lain sebagainya mengikuti aturan yang telah ada. Ya. Kemudian juga yang kedua, tax planning atau mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. Nah, ini diatur oleh manajemen atau oleh manajer pajak biasanya. Bagaimana kemudian dilihat jangan sampai ada salah menggunakan tarif yang lebih besar, katakanlah. Ini seharusnya 2% karena tidak memiliki NPWP sehingga menjadi 4% dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang perlu diatur secara akuntansi dan keuangan perusahaan. Kemudian ada tax litigation atau penyelesaian sengketa, yaitu antara wajib pajak dengan Ditjen Pajak. Bisa berupa keberatan, banding, atau peninjauan kembali. Dalam hal ini kita perlu mendokumentasikan segala sesuatu secara administratif, pembukuan, baik itu pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya pada saat nanti mengajukan tax litigation ini tidak lagi ada yang terlewat atau tercacat, sehingga apabila kita yakin memang sudah sesuai dengan ketentuan, tentu diharapkan proses daripada litigation ini akan berjalan dengan baik dan sukses. Yang keempat adalah tax research atau mencari jawaban, solusi, dan juga rekomendasi atas permasalahan pajak yang dihadapi oleh wajib pajak. Bagaimana caranya? Bisa dengan mengikuti komunitas-komunitas perpajakan, kemudian juga mengikuti seminar, atau bahkan juga berkonsultasi kepada IR atau konsultan pajak, sehingga proses pencarian jawaban solusi atas permasalahannya ini bisa lebih cepat, efektif, dan efisien. Kemudian jika kita beranjak pada manajemen perpajakan, tadi sudah bicara mengenai perencanaan perpajakan ya teman pajak ya. Ini keseluruhan manajemen perpajakan ini berarti dilakukan oleh manajemen atau manajer agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dapat dikelola dengan baik. Tidak hanya cukup dengan baik, tapi efisien dan ekonomis. Sehingga kontribusinya bagi perusahaan ini maksimum, seperti tidak adanya tambahan biaya-biaya pajak yang terjadi karena pengelolaan yang tidak efisien, ya, tidak sesuai dengan ketentuan, atau bahkan ada keterlambatan-keterlambatan dalam pemenuhan kewajibannya, sehingga menimbulkan biaya tambahan. Ya, ingat ya teman-teman, perlu hati-hati dalam mempersiapkannya. Kemudian fungsi-fungsi daripada manajemen perpajakan sendiri, yang pertama untuk tax planning ini mencakup 3 hal, teman-teman, yaitu tax avoidance atau penghindaran pajak secara legal. Boleh dilakukan namun secara legal sesuai peraturan perpajakan. Nah, ini tidak perlu khawatir kalau yang ini ya teman-teman. Jadi kita boleh melakukan penghindaran pajak namun disesuaikan dengan aturannya, ya, katakanlah ikuti rate minimal, kemudian jadilah wajib pajak yang patuh, dan seterusnya. Kemudian juga yang kedua tax evasion atau penggelapan pajak. Nah, ini adalah cara menghindari pajak dengan ilegal. Ini tidak diperkenankan ya teman-teman ya. Katakanlah misalkan membuat invoice palsu, faktur pajak palsu, dan seterusnya. Tentu ada sanksi hukum ataupun sanksi administratif yang melekat. Kemudian yang ketiga, tax saving atau penghematan pajak, yaitu menghemat pajak dengan cara yang legal. Nah, ini selayaknya boleh kita optimalkan, teman-teman. Nah, apa saja cara-cara penghematan pajak? Nanti kita diskusi lebih jauh ya.
Kemudian ada administrasi pajak atau tax compliance. Ini meliputi pembukuan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporannya. Secara administratif bisa dimaksimalkan apakah dengan memanfaatkan teknologi perpajakan yang sudah ada, mencari administrator yang kompeten, kemudian mendokumentasikannya, kemudian memastikan pengetahuan daripada administrator ini memang layak dan update sehingga tidak terjadi keterlambatan secara administratif yang merugikan keuangan perusahaan sendiri. Yang ketiga terkait dengan pemeriksaan pajak atau tax audit. Strategi dalam menangani pemeriksaan pajak ini bisa dengan mengajukan surat keberatan atau banding. Nanti kita diskusikan lebih lanjut flow-nya ya teman-teman ya. Kemudian untuk hal-hal lain yang bisa dioptimalkan dalam fungsi manajemen pajak ini adalah bisa berdiskusi, mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan perpajakan kepada pihak lain dalam perusahaan. Katakanlah unit lain atau divisi lain yang juga seringkali bersinggungan dengan transaksi-transaksi terkena pajak. Motivasi perencanaan pajak yang pertama adalah tingkat kerumitan suatu peraturan. Nah, ini menjadi salah satu celah begitu bagi perusahaan untuk merencanakan pajak lebih baik. Jangan sampai justru nanti karena kerumitan ini mengakibatkan kesalahan. Ya, nah karenanya semakin dianggap semakin rumit peraturan perpajakan, maka seringkali keinginan ya wajib pajak untuk menghindari biaya yang tinggi ini menjadi lebih besar. Nah, karenanya jika ada panisme yang besar, ini akan mendorong wajib pajak untuk juga mematuhi atau mematuhi aturannya sehingga tidak kemudian berpikir untuk mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Artinya semakin besar daripada biaya pajak yang timbul karena satu kesalahan, maka ini menjadi pecutan begitu ya bagi perusahaan untuk betul-betul mengetahui atau mempelajari bagaimana terkait dengan aturan-aturan perpajakan yang mungkin rumit. Yang kedua, besarnya pajak yang dibayar. Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, maka semakin tinggi kecenderungan untuk memperkecil pajak. Ini sangat manusiawi. Tadi kita sudah bahas di depan bahwa memang inginnya semua, bahkan wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan ini ingin mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya ya, sehingga jika harus terlalu besar maka ada kecenderungan memperkecil pajak. Nah, karenanya optimalkan hal-hal yang tidak memperbesar pajaknya, seperti jangan melakukan keterlambatan atau harus punya NPWP, atau pastikan tarif pajaknya tidak salah atau lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, kemudian juga adanya biaya untuk negosiasi. Makin tinggi uang negosiasi, maka semakin kecil wajib pajak melakukan pelanggaran. Artinya begini, kadang-kadang perusahaan itu juga memiliki kecenderungan untuk melakukan negosiasi. Nah, negosiasi yang dimaksud ini tentu teman-teman kalau sampai kemudian terbukti begitu ya melakukan kong kali kong antara wajib pajak dengan petugas pajak katakanlah, maka ancamannya pun semakin tinggi ya. Jadi motivasi perencanaan pajak dalam hal itu juga ada. Kemudian adanya risiko deteksi. Makin rendah risiko terdeteksi, maka makin tinggi kecenderungan untuk melanggar. Kenapa? Karena deteksi dini atau katakanlah contohnya karena ada ketidaksinkronan antara laporan dan juga bukti, maka ini semakin memperbesar risiko terdeteksinya, sehingga
pelanggaran pun semakin mudah ditemukan. Kemudian yang kelima adalah besarnya denda. Semakin tinggi sanksi, maka makin rendah untuk melanggar. Nah, ini adalah punishment. Artinya diharapkan kemudian bisa diatur atau sedemikian rupa pemerintah kemudian membuat dalam hal ini pun sudah mulai bergulir bahwa untuk punishment ini akan memberikan efek jera sehingga tidak lagi wajib pajak lebih prefer untuk melakukan pelanggaran pajak. Nah, teman-teman, apa saja manfaat perencanaan pajak? Yang pertama adalah penghematan kas keluar, ya. Otomatis harapan daripada perencanaan pajak tadi untuk meminimalisir unsur biaya-biaya, ini kemudian berdampak pada cash flow atau kas keluarnya. Nah, ini tentu baik bagi perusahaan ya, masih memiliki aset secara cash flow gitu ya yang cukup kuat sehingga ada agenda-agenda lain seperti misalkan membeli bahan baku yang lebih banyak atau ekspansi dan seterusnya itu lebih stable secara keuangan. Kemudian juga mengatur cash flow. Nah, ini perencanaan pajak seringkali dipetakan juga pada akhir tahun sebelumnya ya, artinya pada saat nanti katakanlah periode Januari hingga Desember 2022 sudah mulai dipetakan atau dilakukan perencanaan pajaknya paling tidak di akhir tahun 2021 karena perlu untuk memperkirakan kebutuhan kas berapa banyak untuk pembayaran pajak, kemudian juga menyusun anggaran dapat dilakukan secara lebih akurat. Nah, tujuannya tentu meminimalisir beban pajak terhutang, ya, tidak mau terlalu banyak karena itu tentu membebani tadi kembali lagi cash flow ya. Kemudian memaksimalkan laba setelah pajak sehingga nanti pembagian dividennya juga lebih besar kepada pemilik saham. Kemudian meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan. Kadangkala yang ditakutkan oleh hampir semua wajib pajak adalah timbulnya tiba-tiba kejutan pajak di akhir tahun atau di awal berikutnya pada saat melakukan pelaporan karena ada pemeriksaan pajak atau karena ada selisih pajak. Nah, ini salah satunya timbul karena perencanaan pajaknya kurang optimal. Kemudian yang keempat adalah memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif. Ini adalah salah satu tujuan kenapa perlu melakukan perencanaan pajak supaya terhindar daripada hal-hal yang masuk dalam tax evasion. Kalau tax avoidance itu boleh dilakukan secara legal, tidak menyalahi aturan. Nah, kemudian efektif, benar, dan efisien ini juga menjadi satu rangkaian dalam upaya mengoptimalkan area-area yang dianggap abu-abu dalam perencanaan pajak. Demikian teman-teman mengenai topik diskusi kita yang pertama. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.